kita punya PR yang tidak kalah penting. Indonesia bukan hanya indeks demokrasinya turun, tapi juga Indonesia dianggap turun di dalam penanganan korupsi. Korupsi menjadi satu masalah yang hari ini makin hari makin terasa besar. Menurut hemat kami, salah satu sumber utama persoalan korupsi adalah kita belum melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Belum disentuh. Yang kita saksikan apa? Sebuah badan membersihkan korupsi harus berisi orang berintegritas. Dan orang berintegritas itulah yang harus kita jaga agar tak berada di situ dengan kode etik yang dijaga tinggi. Bapak sekalian, kita punya PR yang tidak kalah penting. Indonesia bukan hanya indeks demokrasinya turun, tapi juga Indonesia dianggap turun di dalam penanganan korupsi. Korupsi menjadi satu masalah yang hari ini makin hari makin terasa besar. Menurut hemat kami, salah satu sumber utama persoalan korupsi adalah kita belum melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Belum disentuh. Kita sudah reformasi tentang pengadaan penyelenggaraan pemilu. Dari partai yang hanya 3 menjadi partai yang bebas. Sudah dikerjakan. Kita sudah reformasi hubungan pusat daerah dengan ada otonomi daerah, ada desentralisasi. Kita sudah reformasi hubungan antar lembaga negara. Presiden, DPR, MA, MK, BPK. Sudah dilakukan itu. Tetapi partai politik dan pembiayaan partai politik belum direform. Apa yang terjadi? Biaya yang harus dikelola oleh partai politik dibiarkan dicari sendiri oleh partai politik. Negara tidak terlibat. Dalam kenyataannya, Bapak-bapak Ibu di sini mimpin MUI. MUI itu punya biaya operasional, bukan? Provinsi juga punya biaya operasional, bukan? Pertanyaannya, kalau tidak dialokasikan anggaran, maka harus mencari sendiri. Oke? Harus mencari sendiri. Nah, kita ini maunya tutup mata. Pokoknya partai tidak dibiayai, bagaimana Anda membiayai, kami tidak mau tahu. Konsekuensinya apa? Ya mereka kemudian partai politik harus mencari kreativitas dalam tanda kutip untuk membiayainya. Dan kreativitas ini menjadi jebakan-jebakan yang rentan kepada praktek yang koruptif. Kenapa? Kita tidak mau berterus terang bahwa nyata, kita tidak mengatur. Dengan mengatakan, wah itu kan wilayah politik, mereka biar cari jalan sendiri. Repot Bapak Ibu. Menurut kami ini harus reformasi. Dan Indonesia bukan negara pertama. Di banyak tempat di dunia sudah menjalaninya. Bila ini kita bereskan, maka salah satu hulu dari praktek korupsi akan bisa kita kendalikan. Yang berikutnya, boleh tepuk tangan. Yang berikutnya adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, korupsi ini ada 3 potensi sebabnya. 1, korup karena kebutuhan. Yang kedua, korup karena keserakahan. Yang ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. 10 hari terakhir dia harus bagaimana? Lalu muncul tuh ruang untuk nutup. Obatnya bukan penegakan hukum saja. Penegakan hukum belum tentu menjerahkan, masalahnya nggak selesai.
Ini sering saya sampaikan pada penegak hukum di Jakarta. Di Jakarta ini banyak orang melanggar, ada dua jenis pelanggaran. Melanggar karena butuh dan melanggar karena serakah. Oke? Kalau gedung tinggi ngambil air tanah dari kedalaman 200 meter tanpa izin, itu namanya melanggar karena serakah. Oke? Tapi kalau pedagang kaki lima, itu kalau melanggar biasanya karena kebutuhan. Selama kita tidak menyelesaikan kebutuhannya, dia akan terus-menerus melanggar. Karena itu negara menyelesaikan kebutuhannya sehingga pelanggaran selesai, bukan diberikan hukuman yang berat. Hukuman berat menyelesaikan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang melanggar karena keserakahan, nah baru ini pakai hukuman yang menjerakan. Ada rasa takut di situ. Dan koruptor paling takut adalah miskin atau miskin. Ada yang mengusulkan hukuman mati. Saya sampaikan, selama sistem penegakan hukum kita belum sempurna, jangan letakkan hukuman mati di sini. Karena ketika kita melakukan kekeliruan, kita tidak bisa mengkoreksinya. Jika sistem kita sudah sempurna untuk proses pengadilan dan lain-lain, nah itu soalnya lain. Tapi sebelum sempurna, maka perlu ada ruang. Bayangkan selesai 2-3 tahun kemudian muncul bukti baru, ternyata dia bukan koruptornya. Mau dikembalikan pakai apa coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan dimiskinkan. Karena kita ada ruang. Jika sampai, kita ini manusia khilaf, ada ruang untuk itu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Kami melihat penting sekali untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset oleh negara. Sehingga koruptor yang kemudian KPK ini tidak boleh sekedar taat hukum. KPK ini harus taat pada kode etik. Dia harus lebih tinggi dari hukum. Dia harus taat pada kepatutan. Karena itu tadi kemarin saya sampaikan bahwa bila Allah takdirkan untuk kami bertugas, maka kami akan sampaikan semua pimpinan KPK yang terpilih harus tanda tangan pernyataan akan mengundurkan diri jika melanggar kode etik KPK. Selesai. Jadi bukan mengundurkan diri kalau jadi tersangka, bukan. Itu aja masih belum. Tapi bila melanggar kode etik, dan kode etik KPK, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pernah bertugas menjadi ketua komite etik KPK tahun 2012. Ketika saya jadi ketua komite KPK, saya melihat dari dekat betapa standar kode etiknya itu sangat tinggi. Dan pada waktu itu saya belum pernah, ini saya cerita sedikit, saya belum pernah datang berada di sebuah kantor yang ketika waktu duha musolanya penuh dengan orang-orang sholat duha, kecuali di KPK. Betul-betul, saya datang kantor banyak, tapi hanya di KPK. Ini peristiwa 2012. Ketika waktu duha itu semua hadir di situ. Begitu waktu sholat masuk, semua berbondong-bondong ada di musola. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu cerita. Kan di musola kita duduk gitu, Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Karena yang dihadapi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita di sini tahu beres, Bapak Ibu. Karena mereka tak bercerita. Itu kalau datang ke situ ketemu dengan mereka-mereka yang bertugas, kalau saya mengatakan saya bangga lihat anak-anak muda penuh integritas yang waktu itu menjaga KPK. Luar biasa. Nah, tapi sebagian udah dikeluarin kemarin. Udah dikeluarin. Ini harus dikembalikan lagi nih orang-orang yang waras-waras ini. Mereka-mereka yang pemberani-pemberani ini. Orang-orang pemberani luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan satu orang, saya cerita, kenapa kamu mau di KPK jadi berani? Itu saya cerita gini, Bang, saya dulu pernah tugas di polisi, dikirim ke Aceh. Kemudian ada konflik bersenjata di situ. Lalu peluru-pelurunya itu kenanya rambut saya, Bang. Bapak sekalian coba bayangin, pelurunya itu kenanya rambut gitu. Jadi saya ini sedang dikasih bonus umur sama Allah. Kalau enggak saya udah selesai berapa tahun yang lalu. Jadi bonus umur saya ini cuma mau saya pakai untuk membersihkan korupsi di Indonesia. Tidak lebih dari itu. Izin Pak. Jadi Bapak sekalian, yang kita saksikan apa? Sebuah badan
membersihkan korupsi harus berisi orang berintegritas. Dan orang berintegritas itulah yang harus kita jaga agar tetap berada di situ dengan kode etik yang dijaga tinggi.